Hai dear, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku akan membagikan sebuah video yang mungkin durasinya agak sedikit panjang karena ada beberapa hal yang akan aku bahas di sini. Tapi sedapat mungkin aku akan buat videonya seringkas mungkin agar kalian gak bosan. Tapi sebelumnya aku akan menyapa dulu untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Hai, aku Luxury Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya, juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. So, tanpa basa-basi lagi, keep watching and enjoy this video. Jadi di video hari ini aku akan membahas beberapa tas yang aku punya, yaitu dari brand-brand yang menurut aku masuk dalam kategori designer handbag atau high-end brand. Dan aku akan tunjukin ke kalian dari brand-brand tersebut mana aja tas yang paling favorit banget untuk aku. Sebenarnya semua tas aku suka ya, nggak mungkin aku beli kalau nggak suka. Dan semua tas sebelum aku beli juga udah aku searching baik-baik, senyaman apa tas itu kalau dipakai dan untuk apa aja peruntukannya. Tapi dari sekian banyak tas, pastilah ada yang paling favorit atau paling dapet bondingnya dengan kita. Jadi tas-tas apa aja aku akan urutkan dari urutan nomor 5 karena memang nanti ada 5 tas. Jadi aku akan urutkan dari nomor 5 sampai nomor 1 tas-tas yang paling sering aku pakai berarti ya. So, kita mulai dari tas number 5. Di urutan kelima, aku punya tas keluaran dari brand Givenchy Antigona. Yang ini ukurannya yang small ya. Beberapa brand tas itu mengeluarkan ukuran-ukuran yang agak sedikit berbeda nama-namanya antara satu brand dengan brand yang lain. Contohnya si Givenchy Antigona ini mereka bilang ini adalah small, ukuran small. Tapi kalau dari ukuran menurut aku di banyak brand ini masuk dalam ukuran yang medium bag. Karena kalau nggak salah ini lebarnya itu sekitar 30 cm gitu ya. Dan ini model tasnya memang bulky ya, jadi tasnya memang kelihatannya besar, tapi kalau dipakai ini cukup nyaman. Dan modelnya yang paling aku suka dari si Antigona ini adalah modelnya yang timeless banget, yang klasik banget. Karena dari tahun-tahun lalu juga si Antigona ini nggak berubah bentuknya, selalu seperti ini. Dia punya tali yang nggak bisa diatur panjang pendeknya, jadi memang jatuhnya itu dia agak pendek, jadi as a shoulder bag aja, jadi dia nggak bisa disling. Kecuali yang Antigona yang ukurannya mini itu sebenarnya juga jangan kita bayangkan mini itu kecil banget tasnya, karena mininya si Antigona ini kalau di tas lain itu masuk ke small, jadi sekitar ukurannya 24 cm-an gitu. Nah, si mininya Antigona itu dia bisa di sling bag karena talinya itu tali yang long strap, tali yang panjang. Tapi aku pribadi lebih suka yang ukuran small. Hanya saja kenapa tas ini aku taruh di urutan kelima, karena pertama dia agak sedikit berat. Jadi ini dalam keadaan kosong aja dia agak sedikit terasa gitu berat tasnya. Apalagi kalau kita dengan ukuran yang cukup besar, pasti kita akan masukin banyak barang lah ya di dalam tas ini. Jadi aku rasa itu agak sedikit mengganggu sih untuk berat tasnya. Tapi kalau untuk letternya, ini kan green letter, dia punya ada 2. Jadi dia ada yang model letternya itu dia model mengkilap gitu. Kalau ini kan green ya, kayak kulit jeruk seperti itu. Tapi walaupun mengkilap ataupun yang green, dua-duanya itu memang benar-benar yang kuat banget. Si Antigona ini memang kuat. Jadi aku udah pakai lama juga dia nggak ada scratchnya sama sekali. Paling ada tanda-tanda sedikit ya pemakaian, tapi ini nggak masalah. Dan ini benar-benar masih bagus, no kikis, nggak. Pokoknya ini tas masih kelihatan like new aja gitu, seperti baru ya. Cuman memang karena aku taruh di urutan kelima karena agak berat. Tapi tas ini juga sering aku pakai kalau aku pergi bareng keluarga ya, weekend, jalan-jalan. Karena memang aku butuh tas yang ukurannya nggak terlalu kecil, karena bawaannya juga aku agak lumayan banyak kalau misalnya lagi pergi bareng keluarga. Dan strapnya, ini strapnya sebenarnya dari Fine Kapur, aku ganti. Ukurannya sama dengan strap aslinya dari Antigona, sepanjang ini kalau dipakai dia as a shoulder bag.
terus dia ada top handle-nya juga. Tapi kenapa aku ganti? Yang pertama karena menurut aku strapnya si Fine Kapur ini lebih enak aja dipakai. Dan yang kedua, aku ambil dulu strap aslinya. Sebenarnya strapnya si Antigona aslinya juga nggak terlalu kecil, jadi nyaman dipakai, letternya juga lembut. Cuman yang jadi agak mengganggu aku adalah dia itu model strapnya dia ada kayak gini nih, ada apa sih namanya, ada studnya seperti ini nih. Jadi ini menurut aku agak sedikit mengganggu kalau kena di pinggul. Ini agak sedikit mengganggu sih, atau kena di lengan seperti ini, jadi agak sedikit mengganggu, makanya aku ganti. Jadi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sih ya, sebenarnya nggak terlalu, cuman karena aku agak serem, karena aku kadang suka bawa anak kecil gitu, aku takut mereka kena di ini besinya ini, jadi aku ganti aja dengan strap yang lain. Kalau untuk strapnya, letternya ini lembut, ini sebenarnya nyaman banget dipakai di pundak, ini nyaman banget, nggak buat sakit sama sekali. Cuman memang untuk lebih aman aja aku ganti. Di urutan keempat, aku punya brand LV, tas dari brand LV, yaitu LV Neo Noe. Aku taruh di urutan keempat karena menurut aku ini tasnya nyaman banget dipakai, karena jadi alternatif seperti yang aku bilang pernah di video sebelumnya. Ini bisa jadi alternatif pengganti tas bentuknya tote bag tapi muatannya sama, bentuknya bucket bag, jadi lebih stylish, lebih trendy menurut aku, dan tasnya juga ringan banget. Motifnya ini adalah monogram dan letternya warnanya hitam. Kalau untuk dipakai as a daily use, ini memang enak banget. Dia plong seperti ini, ada satu sekat yang zipper, kantong zipper di sini di tengah-tengah. Aku taruh ini di urutan nomor 4 karena menurut aku tas ini nggak bisa dipakai as crossbody. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi atau traveling, sometimes mungkin kita butuh tangan yang benar-benar free. Jadi aku sebenarnya butuh tas yang bisa untuk crossbody. Seperti aku bilang, kalaupun mau dipakai crossbody, aku harus ganti strapnya dengan strap yang lain, karena ini kalau dijadiin crossbody ini kepanjangan untuk aku. Jadi sih cuman itu kendalanya. Kalau dari nyamannya, dari ringannya, dari muatannya, tas ini oke banget. Aku nggak ada kendala sama sekali makanya. Tasnya juga nggak harus dijaga terlalu karena memang bahan tasnya juga sangat kuat. Kendalanya hanya di strapnya aja menurut aku, karena ini kalau dijadiin crossbody kepanjangan, dan aku harus cari strap lain kalau mau dipakai as crossbody. Jadi menurut aku tas ini aku taruh di urutan nomor 4. Di urutan nomor 3, aku punya tas dari brand LV lagi, tapi ini modelnya mungkin lebih casual, lebih klasik. Jadi sebelum ngeluarin si model ini, LV ngeluarin model yang hampir sama, namanya Speedy, tapi dia nggak ada tempat untuk naruh long strap. Sementara yang model yang barunya ini model bandu, dia ada long strapnya. Jadi strapnya itu bisa dijadiin as a shoulder bag, bisa dipakai as crossbody, karena bisa jadi long strap juga. Jadi ini benar-benar tas yang enak banget dipakai untuk hari-hari, untuk traveling juga enak banget, ringan. Tapi motifnya aku pilih motif yang damier iben. Kalau yang tadi kan monogram, yang ini damier iben lagi, karena aku pilih yang memang untuk letternya dia treatment letter, jadi aman. Warnanya coklat tua, dan strapnya seperti ini. Jadi ini strapnya, kalau untuk yang si bandu ini, dia strapnya itu sebenarnya jadi 2 bagian, jadi bisa dipakai jadi satu strap aja, jadi bisa as a shoulder bag. Terus kalau dipakai dua-duanya dia bisa jadi long strap. Jadi bener-bener strapnya itu bener-bener multifungsi banget, dan ini yang ngebuat aku bener-bener suka pakai si tas dari LV yang bandu ini. Bener-bener nyaman, ringan, muatannya juga banyak, dan ini juga menjadi tas yang
Jadi favorit aku banget, sering banget aku pakai kalau pergi weekend bareng keluarga atau traveling, karena memang tasnya muatannya juga besar seperti ini masih banyak sumpelannya, karena kan memang ini dia nggak berbentuk ya, nggak berstruktur tasnya, jadi muatannya, makanya aku bilang muatannya banyak banget. Jadi ini kalau penyimpanan pasti aku isi biar bisa tegak gitu. Jadi aku isi. Dan ini juga ada top handle-nya, bisa dipakai seperti ini, jadi seperti classic speedy ya, tapi ini ada tempat untuk long strapnya. Jadi ini bener-bener tas yang salah satu tas favorit aku juga, dan aku taruh dia di urutan nomor 3. Di urutan nomor 2, aku punya Balenciaga. Balenciaganya ini ukurannya yang reguler ya, jadi bukan yang small, bukan yang mini. Dan dia regulernya juga modelnya model lama. Jadi dia strapnya itu dia short strap, karena Balenciaga yang reguler, yang keluaran terbaru kalau nggak salah dari tahun 2018 atau 19 gitu, Balenciaga udah nggak ngeluarin yang short strap untuk ukuran yang reguler, tapi dia keluarin yang long strap. Itu kenapa aku lebih suka yang model lama ya, dia masih short strap gitu, walaupun dia cuma dipakai as short strap, jadi cuma bisa dipakai as a shoulder bag, tapi ini tas menurut aku bener-bener nyaman. Dia nggak terlalu berat juga sih, dan slouchy. Kan aku sudah bilang juga ya, kalau aku tuh suka banget tas yang nggak berstruktur. Jadi aku tuh suka banget tas-tas slouchy gitu, karena menurut aku muatannya jadi lebih fleksibel. Ini sama ya, aku isi, aku sumpel juga biar kalau di penyimpanannya biar bisa ngejaga bentuknya dia. Kendalanya sih isunya yang aku dengar Balenciaga itu, kalau yang ini kan yang seri yang City Edge ya, City Edge ini kulitnya agak lebih tebal. Kalau yang seri yang City Classic, yang klasik, dia kulitnya malah lebih lembut lagi. Orang-orang bilang sih dia gampang kikis ya di ujung-ujungnya, pemakaian normal gampang kikis, cuman tas aku sendiri aku belum nemuin kikis. Di sini masih aman. Warnanya ini blue night ya, blue night. Jadi warnanya biru, tapi birunya biru gelap banget. Yang hardware-nya warnanya silver. Ini bener-bener enak banget as daily use. Aku tuh suka banget pakai ini, walaupun dia nggak bisa di long strapnya, nggak bisa. Dia cuman as a shoulder bag, tapi karena dia slouchy, aku jadi suka banget pakai tas ini. Dan ini jadi salah satu favorit aku. Selain dari nyaman dipakai, bentuknya yang menjadikan ini salah satu favorit aku ya. Bentuk yang benar-benar klasik dari Balenciaga, terus ada tali-tali panjangnya seperti ini aku suka banget. Jadi ini jadi salah satu tas yang lebih favorit dibanding tas-tas aku sebelumnya. Di urutan nomor 1, tas yang paling favorit di antara semua tas favorit aku adalah Fendi by the Way. Kenapa ini jadi aku taruh di urutan nomor 1? Yang pertama, bentuknya simple banget. Yang kedua, ini tas super ringan banget. Yang ketiga, talinya fleksibel banget. Bisa dijadiin as a shoulder bag, bisa dijadiin long strap. Jadi talinya bisa diatur panjang pendeknya. Dan yang paling penting, ukurannya ini sekitar 27 cm atau 28 cm, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, bener-bener pas. Tas ini bisa dipakai untuk traveling, bisa untuk dipakai hari-hari, bisa dipakai ke supermarket, bisa dipakai untuk yang acara-acara yang sedikit formal. Jadi bener-bener tas ini jadi favorit aku banget. Warnanya ini apa ya, warnanya itu kayak coklat sedikit abu-abu, aku lupa namanya disebut apa ya warnanya, tortora atau apa gitu, aku lupa. Ini aku sumpel juga, walaupun dia nggak slouchy ya sebenarnya, tanpa disumpel pun dia tetap berbentuk, cuman kalau untuk penyimpanan aku lebih suka diisi tas ya. Jadi dia seperti ini, jadi dia ada zipper pocket di tengah-tengah membagi 2 ruang. Dia kunciannya zipper pocket seperti ini. Muatannya banyak banget udah pasti, dan yang jadi paling favorit aku juga ringannya, bener-bener ringan. Dia seringan LV.
Jadi Fendi by the way ini bener-bener enteng banget, makanya ini jadi favorit aku karena juga dia bisa dipakai banyak cara, bisa dipakai as a shoulder, bisa dipakai jadi long strapnya, dan dia juga bisa dijadiin top handle, walaupun nggak terlalu tinggi ya top handle-nya, cuman dia tetap bisa dipakai seperti ini. Itu kenapa Fendi by the way ini menjadi tas di urutan nomor 1. Jadi itu adalah tas-tas yang sering aku pakai. Jadi tas-tas dari desainer handbag yang aku punya, yang sudah aku urutkan dari nomor 5 sampai nomor 1. Semoga informasi yang aku berikan hari ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share sosial media yang kalian punya. Dan tetap sehat. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.